Salam semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore. Pada sore hari ini kita berkumpul kembali bersama Bapak Mama, saudara-saudari terkasih yang ada di rumah. Hari ini kita akan memulai PD online kita. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat pesta Paskah bagi kita semua. Kristus sudah bangkit, Ia sudah menang atas dosa dan maut. Mari kita semua tetap bersuka cita di dalam Dia, sebab Ia hidup. Ada hari esok yang penuh harapan bagi kita semua. Amin. 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 Mari mengawali persekutuan doa kita pada sore hari ini. Kita mau angkat sebuah lagu pujian. Kita mau katakan bahwa Allah itu kasih. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai dengan saat ini kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan. Boleh kami nikmati sampai saat ini Tuhan. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, segala berkat-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan apa kami membalas semua kasih-Mu Tuhan? Hanya dengan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ya Bapa yang maha murah dan maha kasih, pada sore hari ini Tuhan, kami semua datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami Tuhan, yang seringkali menyakiti hati kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu Bapa kepada kami anak-anak-Mu. Engkau rela mengaruniakan putra-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau di dalam hidup kami Bapa. Di dalam situasi sekarang ini Tuhan, di mana-mana Tuhan, banyak orang menderita sakit Tuhan. Banyak orang mengalami berbagai masalah Tuhan di dalam hidupnya. Terkhusus karena masalah corona ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami Tuhan sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam Engkau Tuhan, kami akan tetap aman Tuhan. Karena nama-Mu Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat.
Kami percaya Tuhan, kami tidak perlu takut dan cemas akan apapun lagi Tuhan. Karena kami punya Engkau Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak berubah Tuhan, mujizat-Mu nyata bagi hidup kami Tuhan. Kami mau tetap bersuka cita Tuhan, dalam setiap keadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau Tuhan, kami siap menghadapi segala di depan kami, karena Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita mau nyatakan, kita rindu akan Tuhan. Dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ada sukacita dalam hati kita, amin. Amin. Mari yang di rumah kita mengangkat tangan kita, bertepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Saat ini kita mau puji Tuhan dengan penuh sukacita, sebab di dalam Mazmur ayat 37:4, bab 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan segala yang diinginkan hatimu. Saat ini mari kita semua bersukacita, kita mau puji Tuhan, kita mau katakan suka-sukamu Tuhan. Semua hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Semoga ada damai di dalam hati kita masing-masing. Amin. Amin. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan adalah perisai di dalam kehidupan kita.
Kita mau katakan bahwa saat ini kita akan berdiri di tengah badai kehidupan ini. Sebab Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Kita tidak pernah memilih kita ada di dalam pencobaan ini. Tetapi satu hal yang kita harus percaya, bahwa kita punya Yesus yang sanggup untuk membebaskan kita. Kita punya Yesus yang sanggup untuk menyelamatkan kita. Sebab Dia adalah perisai di dalam kehidupan ini. Di tengah badai kehidupan ini, percayalah bahwa Tuhan kita sanggup mengangkat kita, membebaskan kita, bahkan memberi hidup yang kekal selamanya bagi kita. Engkaulah perisai dalam hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong di saat badai bergelora. Ku akan tetap bersama-Mu, Bapa Kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora. Ku akan tetap bersama-Mu, Bapa Kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab Kau ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari saudara-saudari, kita akan mendengarkan
firman yang dibawakan oleh Romo John. Berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Putra, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami dalam hari-hari hidup kami. Teristimewa pada sore hari ini, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk melangsungkan persekutuan. Kami percaya, kami meyakini bahwa saat ini Engkau hadir bersama kami, karena Engkau sendiri berkata, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberikan firman ini. Semoga firman yang akan diperdengarkan kepada saudara-saudari kami meneguhkan, menguatkan mereka, teristimewa semakin membawa mereka untuk datang dekat kepadamu dan merasakan bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang akan mendengarkannya, untuk saudara-saudari kami yang membawakan pujian pada sore hari ini. Semoga setiap nyanyian, ungkapan, kata-kata yang mereka ucapkan, mereka ungkapkan, Kau berkati. Bapa yang Maha Kuasa, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu pada kesempatan yang berahmat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam. Selamat sore semua. Bapak, Mama, saudara-saudari, kakak adik semua yang berada di rumah, kita bersyukur pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali mengadakan persekutuan doa kita meskipun hanya melalui online live streaming, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Kita tetap percaya bahwa melalui kesempatan ini pada sore hari ini Tuhan tetap memberkati kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari-hari ini kita seakan-akan melewatinya sebagai hari-hari yang tidak mengenakan. Hari-hari yang tidak menyenangkan. Banyak orang yang SMS, kirim WA kepada kami, para pastor. Mereka katakan sebagai ungkapan perasaan mereka. Mereka bilang demikian, Romo, kami sangat rindu untuk menyambut tubuh Tuhan. Romo, kami sangat rindu untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus. Memang gereja memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus secara online, tetapi itu kami rasa sangat berbeda. Kami tidak tahu kapan kami harus merayakan Ekaristi secara langsung di gereja. Karena kalau kami berada di gereja, perasaan kami begitu bahagia. Ketika kami menyambut tubuh Kristus, perasaan kami sangat bahagia. Mendengar dan mendapatkan SMS ataupun ada yang telepon demikian, kami hanya mengatakan, percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi selalu ada hikmat, selalu ada alasannya. Mungkin ini kesempatan yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Dan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk merenungkan
sejauh mana kita memaknai hidup kita. Kita percaya bahwa melalui hal-hal yang terjadi, ini juga menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk melihat diri kita, apakah yang kita lakukan itu sudah seturut dengan kehendak Tuhan, ataukah apa yang kita lakukan itu adalah suatu kesalahan, sesuatu yang bertentangan dari kehendak Tuhan. Inilah kesempatan yang berahmat bagi kita untuk berefleksi, untuk kembali melihat diri kita, dan itu lebih nyata dalam kesendirian kita, dalam keheningan kita, bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, penyertaan Tuhan itu kekal. Dan penyertaan Tuhan itu, kalau saya mau katakan, kata-kata Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saya mau katakan bahwa kata-kata ini adalah kata-kata yang ajaib, kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang harus membangkitkan keyakinan, harapan di dalam hidup kita. Meskipun pada saat ini kita mengalami situasi yang tidak mengenakan, situasi yang tidak menyenangkan. Mungkin di antara kita yang hendak berkumpul dengan orang tua, teristimewa saudara-saudari kita yang sementara menimba ilmu di tanah Jawa, di luar Timor. Mereka mau datang, tetapi ada himbauan mengatakan bahwa kalian tetap di sana. Ini situasi yang tidak mengenakan. Seperti kami juga mau pergi ke orang tua, tapi mereka katakan apa? Romo, biar Romo mereka tetap di pastoran. Bapak dan Mama mengalami hal ini, saudara-saudari juga mengalami hal ini. Ini adalah situasi yang tidak biasa, tetapi kita dituntut untuk terbiasa dengan situasi yang tidak biasa. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, banyak orang yang telah meninggal karena situasi ini, teristimewa virus corona. Banyak orang teristimewa, para petugas medis, para dokter meninggalkan keluarganya untuk menjalankan tugas mereka, merawat, berusaha menyembuhkan mereka yang menjadi penderita virus corona. Mereka meninggalkan keluarga mereka. Banyak curhatan, curahan hati yang bisa kita lihat dari para dokter, para medis, para perawat. Mereka meninggalkan keluarga mereka dengan mengatakan apa? Kami juga memiliki keluarga. Kami rindu untuk berkumpul dengan keluarga, tetapi kami harus meninggalkan semuanya itu demi tugas kemanusiaan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, melihat situasi saat ini, banyak orang yang menjadi korban. Ini seperti yang Koyanto katakan apa? Ini kita sementara seperti berada dalam situasi perang. Dan ini memang adalah situasi perang. Saya mengingat apa yang dikatakan oleh seorang dosen kami, Romo Valens Boy, mengatakan apa? Di dalam pertempuran pasti saja ada yang gugur. Pasti saja ada yang menjadi korban. Tetapi itu bukanlah sebuah kekalahan. Itu artinya apa, saudara-saudari? Kita masih diberi kesempatan untuk melewati situasi ini. Dan orang bijak katakan apa? Langit tidak selamanya hitam, langit tidak selamanya gelap, badai pasti akan berlalu. Yang menjadi suatu pertanyaan, kapankah badai itu akan berlalu? Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kita membaca, kita merenungkan satu ayat suci yang diambil dari 1 Korintus bab 10 ayat 13. Bapak dan Mama di rumah bisa membacanya. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 15. Ayat 13.
1 Korintus bab 10 ayat 13. Di sana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yesus katakan ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Mengapa dikatakan cobaan-cobaan biasa? Karena kita masih mampu menanggungnya. Karena kita masih diberi kesempatan untuk melewatinya. Kita melihat di dalam berita pada hari kemarin itu dikatakan bahwa penderita itu sudah melampaui 5.000 lebih. Ya. Tetapi dikatakan bahwa yang sembuh itu 500-an, sementara yang meninggal itu 400-an. Ya. Ini artinya apa? Kita masih diberi kesempatan, masih diberi kekuatan untuk melalui situasi ini. Dan tadi dikatakan apa? Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Allah selalu memberikan jalan keluar. Itu artinya di dalam Allah, di dalam Yesus tidak ada yang namanya jalan buntu. Di dalam Allah melalui Yesus Kristus Putranya selalu ada penyelesaian. Allah selalu memberikan jalan keluar, dan jalan keluar untuk melewati, mengatasi, memutuskan rantai virus ini sudah dikatakan Allah melalui perintah atau himbauan yang disampaikan oleh pemerintah, oleh Bapak Uskup, oleh pemimpin-pemimpin agama kita masing-masing. Kita dihimbau untuk tetap berada di rumah kita masing-masing, menggunakan masker ketika kita keluar, ataupun harus mencuci tangan, menjauhi kerumunan-kerumunan. Itu adalah himbauan-himbauan yang bisa dikatakan sebagai suara Allah yang disampaikan melalui pemerintah untuk memutuskan rantai virus ini. Tetapi suatu kesalahan yang kita lakukan adalah kita mengabaikan hal ini. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, ketika kita mengabaikan hal ini, sesungguhnya kita hanya mau menambah korban lebih banyak. Entah itu dari masyarakat biasa, ataupun dari para medis, para pemerhati kemanusiaan, para dokter, banyak yang sudah menjadi korban. Kita semua diminta untuk memutuskan rantai ini. Dan dalam menghadapi situasi ini, janganlah kita menjadi orang yang sangat takut, orang yang sangat panik, orang yang sangat khawatir, karena kita percaya bahwa Allah beserta kita. Kita membaca di dalam kitab Nabi Yesaya, bab 41 ayat 10. Kitab Nabi Yesaya bab 41 ayat 10 di sana dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita percaya, kita meyakini bahwa di dalam Allah pasti ada kemenangan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, penyertaan Tuhan haruslah membuat kita semakin beriman, semakin percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita menganggap penyertaan Tuhan membuat kita bertindak dengan gegabah. Penyertaan Tuhan jangan membuat kita bertindak sebagai orang yang bodoh, tetapi haruslah membuat kita sebagai orang yang bijak, orang yang berhikmat. Apa artinya orang yang berhikmat? Orang yang berhikmat berarti segala tindakan yang ia lakukan haruslah seturut dengan
kehendak Tuhan. Kita meminta petunjuk dari Tuhan bukan semata-mata mengandalkan pikiran otak kita, kepandaian kita, tetapi jadilah orang yang bijak. Ada yang mengatakan, Romo, hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Memang benar hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi kita yang dikatakan sebagai orang yang beriman, kalau masih diberi kesempatan untuk hidup lebih lama, mengapa kita tidak pergunakan? Sebagai orang beriman, jangan sampai kita menjadi sumber kematian bagi orang lain. Saya pernah mengatakan di dalam khotbah di gereja, ketika berbicara tentang pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun. Teristimewa di dalam pencobaan yang kedua. Kita bisa baca di dalam Injil Matius bab 4 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Di sana dikatakan setelah Yesus dicobai, kemudian iblis membawanya ke kota yang suci. Ia menempatkan Yesus di atas bubungan bait Allah. Dan dari sana dia katakan apa? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab mengenai engkau ada tertulis, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan datang untuk menatang engkau di atas tangan mereka sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Yesus pun dicobai. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Yesus katakan apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, mengenai hal ini saya pernah mengatakan apa? Jangan sampai di sana ada banjir yang sangat deras, kemudian Anda dengan beraninya mengatakan saya langgar saja. Ketika Anda mau melanggar, ada yang mengatakan apa? Jangan, itu banjir sangat deras. Dia katakan apa? Saya beriman kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan melindungi saya. Karena itu saya akan lewat dan saya percaya akan selamat. Yang ini bukan percaya kepada Tuhan, tetapi dia mau mencobai Tuhan. Nanti setelah itu dia jalan, kemudian dia mau langgar banjir itu bawa dan kemudian ia mati. Setelah ia mati, ketika ia berada di hadapan Allah, dia katakan apa? Allah, Tuhan, saya sudah berdoa kepada engkau setiap hari, mengapa engkau tidak melindungi saya dari banjir itu? Tuhan katakan apa? Saya telah melindungi engkau dengan menghadirkan orang-orang untuk menegur engkau. Yang ini bukan menyerahkan berpasrah kepada Tuhan, tetapi mencobai Tuhan. Melalui bacaan ini, seturut dengan situasi saat ini, jangan katakan bahwa saya karena beriman kepada Tuhan, berdoa setiap hari, jadi virus corona tidak akan kena saya. Jangan. Ini bukanlah suatu keberanian yang benar, tetapi ini adalah suatu kesalahan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan, melalui nyanyian pujian pada sore hari ini, kita mau menguatkan hati kita, menyadari bahwa Tuhan selalu beserta kita dan penyertaan Tuhan harus membuat kita menjadi orang yang bijak. Di dalam iman, janganlah takut, janganlah cemas, tetapi haruslah ada keberanian di dalam diri kita dan mengatakan bahwa di dalam keraguan pasti kita akan menemukan hambatan, tetapi di dalam keyakinan pasti selalu ada jalan keluar. Percayalah, yakinlah, Tuhan selalu ada bersama kita karena Ia sendiri berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Pada saat ini kita berdoa untuk pemerintah kita, berdoa untuk para dokter, para medis, dan berdoa untuk dunia ini, semoga situasi ini cepat berlalu. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hari-hari hidup kami. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini adalah janji-Mu yang tidak pernah akan Engkau ingkari. Janji-Mu ini menguatkan iman kami, menguatkan harapan kami, menguatkan keyakinan kami, teristimewa berhadapan dengan situasi saat ini.
Bapa yang Maha Kuasa, saat ini dunia bumi kami sedang dilanda oleh virus corona. Kami mohon berkat jamahan urapan kasih-Mu. Semoga Engkau menjamah bumi kami ini dari virus ini, agar dunia bumi kami ini disembuhkan. Berkatilah, sertailah para pemimpin negara kami, para dokter, para medis, semua yang bertugas, berkarya, mereka yang berada di barisan depan untuk berperang melawan virus ini. Kami mohon Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau berkati mereka, Engkau menguatkan mereka, agar tugas mulia yang sementara mereka laksanakan ini dapat membawa satu hasil yang baik. Berkatilah keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan, semoga mereka juga tetap dikuatkan untuk tetap mendukung mereka, keluarga mereka yang sementara melaksanakan tugas yang mulia ini. Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini menjadi penderita virus corona. Semoga Engkau mengurapi mereka, Engkau yang adalah dokter tabib agung kami, menjamah menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia yang menjadi korban dari virus ini. Semoga Engkau mengampuni salah dan dosa mereka dan memperkenankan mereka berbahagia di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Shalom. Ada damai dalam hati kita, amin. Sesungguhnya firman Tuhan selalu ya dan amin. Tuhan akan membawa kita, akan memegang tangan kita, dan sesungguhnya Tuhan akan menuntun kita pada suatu kemenangan. Mari saudara-saudariku yang terkasih, pada saat ini kita mau berdoa bersama, kita mau menyerahkan seluruh permohonan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, saat ini secara khusus kami mempersembahkan doa kami bagi pemimpin gereja, para rohaniawan, Allah yang pengasih dan penyayang, kami mohon kepadamu agar Engkau berkenan untuk mengutus Roh Kudus-Mu, memberikan roh kekuatan bagi para rohaniawan, rohaniwati, agar mereka dapat melayani Engkau dan dapat melayani umat-Mu dengan sungguh hati, dengan caranya Tuhan, cara yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu dan keselamatan jiwa umat-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami mempersembahkan pemimpin negara kami, baik Bapak Presiden, para pemimpin di daerah dari tingkat pusat hingga tingkat paling bawah di daerah. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau utus roh hikmat dan kebijaksanaan-Mu agar mereka dapat mengambil keputusan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk seluruh anggota persekutuan kami yang berada di rumah atau di mana saja mereka berada, yang punya kerinduan untuk berkumpul, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan yang Maha Baik, jamahlah mereka satu persatu yang merindukan Engkau melalui persekutuan doa ini. Biarlah Engkau Tuhan memulihkan bumi ini, memulihkan dunia ini, memulihkan negeri kami ini dari pandemi virus corona yang sedang merajalela, agar kami boleh berkumpul kembali bersatu hati, memuji dan menyembah Engkau, Tuhan satu-satunya Allah penolong dan penyelamat kami. Bapa di surga, di tengah pandemi virus corona ini, biarkanlah Engkau tambahkan iman kami akan Engkau, bahwa ketika kami dilanda pandemi ini, kami tetap Engkau akan pegang, Engkau tidak akan tinggalkan kami, bahkan Engkau akan mengangkat kami terbang tinggi seperti Raja Wali untuk memenangkan kami semua dari persoalan, dari pandemi yang sedang melanda bumi kami ini. Tuhan, teguhkan iman kami. Marilah
kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan permohonan kita lewat doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita angkat satu pujian, kita mau memuji Bunda Maria, kita nyatakan salam Maria. Tuhan bersamamu. Semoga oleh peletakan tanganku ini dan berkat bantuan doa Bunda Maria, para malaikat dan para kudus di surga, kita semua yang berhimpun dalam persekutuan pada sore hari ini di tempat ini, Bapak Mama, saudara-saudari semua yang di rumah yang menyaksikan persekutuan ini melalui live streaming hidup dan karya kita, semua orang yang kita doakan, teristimewa para pemerintahan, para dokter, para medis, semua yang menjadi penderita virus corona, semua mereka yang telah meninggal dunia, hidup dan karya kita senantiasa dituntun, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Shalom.